Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainun, mahasiswi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di video kali ini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Kami yang baru anggota, saya sendiri Nur Ainun dan teman saya An Munawaroh dan Tri Setia. Baiklah, di video kali ini kami akan membuat praktikum mandiri yang berjudul Perkecambahan, Pertumbuhan, dan Perkembangan. Nah, pengertian dari perkecambahan itu adalah proses utama dalam tumbuhan pada tumbuh-tumbuhan dan bisa dikembarkan seperti ketika sejenis biji-bijian yang tumbuh sehingga menjadi tanaman baru yang memiliki manfaat dan umumnya digunakan sebagai bibit dan diolah sebagai makanan. Nah, adapun tujuan dari perkecambahan ini adalah untuk mencegah timbulnya patogen dan mencegah terjadinya dormansi benih untuk benih berhenti tumbuh untuk memperoleh hasil perkecambahan seperti toge dan lain sebagainya. Nah, urutan proses perkecambahan yang pertama tahap inhibisi, yang kedua tahap membentuknya enzim, yang ketiga tahap memanjangnya sel, dan yang keempat tahap pertumbuhan yang kecambah. Nah, adapun tipe-tipe perkecambahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Faktor perkecambahan terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Nah, adapun faktor eksternalnya yang pertama air, yang kedua suhu, yang ketiga oksigen, yang keempat cahaya, dan yang kelima media. Nah, adapun faktor internalnya yang pertama tingkat kemasakan benih, yang kedua berat dan ukuran benih, yang ketiga dormansi, dan yang keempat inhibitor. Nah, baiklah, di praktikum kali ini kami akan menjelaskan yang pertama tujuan dari praktikum, yang kedua landasan teori, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat cara kerja, dan yang terakhir hasil atau kesimpulan dari praktikum kami. Tujuan dari praktikum kami ini adalah mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Nah, adapun landasan teorinya adalah pertumbuhan adalah merupakan proses pertumbuhan volume dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambahnya besar organisme. Pertambahan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis dan bersifat irreversibel. Nah, artinya organisme yang tumbuh tidak akan kembali tumbuh menjadi bentuk semula. Pertambahan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis. Pertumbuhan dan faktor perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor yang terdapat dalam tumbuh organisme seperti sifat genetika yang ada dalam gen dan hormon yang merangsang pertumbuhan. Perkecambahan adalah suatu proses kemajuan yang terjadi secara berangsur-angsur dari kompleksitas rendah ke kompleksitas tinggi dan terjadi diferensiasi. Perkembangan dapat dinyatakan melalui berbagai cara, mulai dari bagian tertentu suatu tanaman sampai jumlah total perkembangan tanaman. Baiklah, untuk prosedur kerja akan dilanjutkan oleh teman saya An Munawaroh. Baiklah, saya An Munawaroh dengan NIM 2071892 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan kecambah. Baiklah, adapun alat dan bahan untuk percobaan pertumbuhan dan perkembangan kecambah ini yang saya lakukan adalah pertama 2 gelas plastik, biji kacang hijau, pena, buku, dan penggaris. Satu lagi air. Setelah itu, langkah yang dilakukan
Rendam kacang hijau dengan air secukupnya. Jangan lupa ditulis direndam di tempat terang dan di tempat gelap, karena kita akan melihat perubahan yang diletakkan di tempat terang ataupun gelap. Apakah terjadi perubahan ataukah sama atau tidak. Nah, setelah itu baru kita tunggu untuk 1 hari apakah terjadi perubahan atau tidak. Di hari pertama pertumbuhan dan perkembangan kecambah, selama direndam 1 hari, dia terjadi perubahan. Kacang hijau yang awalnya kulitnya itu tertutup, dia terkelupas menjadi terbuka, terus menjadi tambah besar karena sudah ada perubahan di tempat terang maupun gelap. Di tempat terang, untuk perubahannya di hari pertama sama, terkelupas dan menjadi tambah besar, tapi masih bagus yang di tempat gelap karena tidak terkena sinar matahari. Baiklah, pertumbuhan dan perkembangan kecambah ini diletakkan di tempat terang dan ini diletakkan di tempat gelap. Yang diletakkan di tempat terang pada hari kedua di tempat terang dia tidak terlalu tumbuh akarnya cuman 2 cm, sedangkan yang di tempat gelap dia pertumbuhan dan perkembangannya sangat bagus karena tidak terkena sinar matahari. Akarnya tumbuh 3 cm. Perubahannya dapat dilihat dengan jelas di tempat gelap dan di tempat terang. Baiklah, perubahan yang terjadi pada hari ketiga yang diletakkan di tempat gelap, dia bertambah panjang hingga mencapai tinggi 3,1 cm daripada sebelumnya di hari kedua 3 cm. Jadi di tempat gelap dia bertumbuh sangat bagus, sedangkan yang diletakkan di tempat terang dia tidak bertambah, tingginya cuma 2 cm dan warnanya terlihat agak kuning kering karena dia terkena sinar matahari.